bahwa siapapun rakyat berhak untuk melaporkan sepanjang dia menurut pandangan dan pemahaman dia terganggu. Mulai dari Bapak Soekarno, Pak Harto, yang pemilihan ya, Pak Gus Dur, terus ya katakanlah Ibu Mega, Ibu Mega enggak? SBY, kemudian Pak Jokowi, itu hanya yang figur-figur pimpinan itu hanya muncul dari suku Jawa. Jadi di dalam konteks ini maka ketika saya hina Jawa, pertama hina siapa? Hina suku orang mana? Sebut kata orang saja di dalam penjelasan saya itu tidak ada. Saya pakai suku. Natalius Pigai dilaporkan dengan dua soal. Ya. Satu, menghina etnis Jawa. Ya. Dua, menghina suku Minang. Ya. Itu duduk persoalannya apa? Kita bicara etnis Jawa dulu. Jadi gini. Yang mereka bisa sambil minum, Bung, silakan. Ya. Biar jeda sedikit minum apa-apa. Saya sudah kopinya banyak. Ya. Oh, sudah kopinya banyak. Sebelum masuk ke Jawa, semua orang itu kan berbicara tentang demokrasi. Tapi orang tidak memahami tentang esensi demokrasi dan bagaimana perbuatan atau tindakan demokrasi. Semua orang berbicara tentang hak asasi manusia, tapi tidak banyak orang yang memahami esensi HAM dan bagaimana perbuatan dan implementasinya. Keadilan pun demikian, esensi keadilan dan implementasinya. Saya melihat semua itu di dalam kerangka itu, bahwa siapapun rakyat berhak untuk melaporkan sepanjang dia menurut pandangan dan pemahaman dia terganggu. Karena itu laporan yang disampaikan oleh siapapun itu menurut saya ya memang hal yang normal-normal harus diproses. Ya, hal yang normal-normal aja. Jadi yang pertama misalnya tentang suku Jawa. Kan begini, artinya gini, Anda merasa nggak masalah dilaporkan? Nggak masalah. Tapi ya oke, nggak masalah, tapi esensi kan harus dijelaskan substansinya. Iya. Jadi ketika orang melaporkan saya menghina Jawa, suku Jawa, itu kan wawancara saya dengan sebuah akun macan idealis Pasco, ya. Pasco. Semua 16 menit 26 detik. Jadi yang waktu abang ucapkan atau waktu itu beberapa waktu lalu ya, itu abang pakai 33 detik punya videonya. Sehingga tetapi saya akui abang juga memahami tentang bagaimana apakah ini kena delik atau tidak. Jadi saya ikuti betul, ternyata hanya 33 detik saja tapi sudah bisa menjelaskan semua. Jadi di dalam 16 menit 26 detik itu saya menyampaikan begini tentang, kan dia punya judul saja Natalius Pigai kritisi sistem demokrasi di dalam akun itu. Lalu yang like pada minggu yang lalu, 2 minggu lalu sebelum peristiwa ini ada, yang like itu 590 orang. Kemudian 28 yang tidak suka. Jadi 590 suka, 28 tidak suka. Karena judulnya adalah Natalius Pigai kritisi sistem demokrasi yang tidak adil. Kenapa sistem demokrasi yang tidak adil? Karena pemahaman saya, perekat bineka dan kebangsaan itu yang paling utama adalah bagaimana terakomodirnya seluruh komponen bangsa, mengelola secara bersama, tanggung renteng, yang disebut distribution of power, share power. Supaya apa? Seluruh anak bangsa itu bisa mengelola negara secara bersama dan memiliki bersama. Saya menyatakan, tetapi rancang bangun sistem demokrasi yang selama ini berlangsung, yang dimana negara memilih satu orang sistem, satu orang satu suara satu nilai, sistem OPOV itu hanya bisa menghasilkan. Jadi OPOV itu one person one value one person one person, one vote,
one for value system. Ya, oke. Itu hanya bisa menguntungkan orang-orang yang mayoritas, orang-orang yang jumlah penduduknya banyak, apakah dari sisi agama, apakah dari sisi suku. Sebenarnya tidak hanya dalam konteks pemilihan presiden. Kalau dalam konteks pemilihan gubernur pun, kalau di Papua, kan ada 200 lebih suku ya, tapi ada 2 atau 3 yang sukunya mayoritas. Mungkin kita turun lagi ke tingkat kabupaten, juga ada 2 atau 3 sukunya mayoritas atau agamanya mayoritas. Sehingga ketika penyelenggaraan pemilu, sistem demokrasi itu kita menggunakan satu orang satu suara, maka nanti orang-orang yang berasal dari mayoritas lah yang jadi pimpinan terpilih. Dalam konteks Indonesia, orang-orang yang berasal dari atau nanti yang mayoritas yang akan jadi. Jadi saya bilang suku Jawa. Saya tidak sebut nama orang dari mana, asli mana. Jadi kenapa saya bilang suku Jawa? Abang boleh menyatakan bahwa ada orang luar Jawa, darah Jawa. Ini bukan persoalan darah Jawa. Ini imajinasi sosial, kemudian ikut menentukan pemilihan kepada seorang individu itu dari mana dia berasal. Itu sangat mempengaruhi, korelasi besar. Sehingga ketika mulai dari Bapak Soekarno, Pak Harto, yang pemilihan ya, Pak Gus Dur, terus ya katakanlah Ibu Mega, Ibu Mega enggak? SBY, kemudian Pak Jokowi, itu hanya yang figur-figur pimpinan itu hanya muncul dari suku Jawa. Untuk presiden. Karena jumlah mereka banyak. Untuk presiden. Untuk wakil presiden. Sudah dari Sumatera ada. Dari, kalau itu ini saya pakai dalam konteks pemilihan presiden. Kalau nanti di gubernur seperti di Papua, hanya 2 suku yang akan mendominasi. Suku apa aja? Ya, suku saya 18.000. Sukunya Pak Lukas 1 juta. Suku apa? Suku Me dan suku Dani. Suku Tani. Dani. Oh, suku Dani, Pak Lukas punya suku. Saya kebetulan 18.000. Pak Lukas punya kebetulan 1 jutaan. Jadi Lukas itu Lukas NMB ya, Gubernur Papua saat ini. Jadi kalau dalam konteks pemilihan di Papua, nanti 2 suku ini yang menang. Saya termasuk suku pemenang. Maaf aja, apalagi dalam pemilihan. Kami termasuk untung. Tapi menurut saya itu tidak adil bagi orang-orang yang minoritas sukunya. Mohon maaf ya. Karena itulah saya bilang, setelah 33 detik itu yang abang pakai, itu yang mereka viralkan, detik berikutnya adalah oleh karena itu kita harus merancang sebuah sistem pemilu yang adil. Saya bilang sistem pemilu itu di dalam teori itu ada 3. Satu adalah satu orang satu suara satu nilai yang sedang dipakai. Yang kedua adalah sistem distrik electoral college. Baru yang ketiga, ya pakai budaya Indonesia, musyawarah mufakat. Baru saya di dalam video itu saya bilang musyawarah mufakat adalah ciri khas Indonesia, basis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Soal setuju dan tidak itu soal lain ya, tapi yang penting pendapatnya itu. Soal nanti setuju atau kombinasi atau tidak itu kan DPR. Baru di dalam video itu saya tulis, saya bilang di dalam nanti rancangan undang-undang pemilu yang baru itu jangan lagi hanya menggunakan sistem satu orang satu suara, tapi sistem yang lain. Saya usulkan, jadi ada usulan juga. Karena apa? Karena nanti seakan-akan nanti luar dari Jawa, ini bahasa saya ya, apakah, bukan karena, saya bertanya ini, kan namanya YouTube, pasti bisa lihat. Apakah luar Jawa itu babu? Kenapa saya tracing di sini? Ini mengganggu kebijakan pemerintah. Saya sengaja naikkan kata ini, tujuannya adalah menyasar partai politik. Siapa tahu ada yang nuraninya masuk, yang mempertimbangkan keadilan. Tetapi yang disebut babu itu adalah, babu itu artinya adalah pembantu. Jadi kalau Anda gubernur, saya gubernur, maka yang pembantu saya itu babu. Hanya pakai bahasa istilahnya peyoratif. Tidak pakai bahasa Indonesia yang baku. Itu baku juga tapi peyoratif. Jadi dia mengalami makna yang buruk. Negatif maknanya. Peyoratif misalnya. Ekspresinya yang peyoratif. Tapi pengertian arti dari bahasanya gayanya, ekspresinya, tekanannya apa dia punya. Jadi dalam pengertian itu saya bilang, karena itu kan saya pakai luar Jawa. Sekarang kembali kepada persoalan aspek hukum.
mungkin abang sendiri juga sudah mengucapkan bahwa saya tidak pakai orang dari daerah mana di Pulau Jawa ya. Jawa kan banyak suku, ada Madura, ada Mataraman, ada Tapal Kuda, ada budaya Saming, ada Banyumasan, ada Ngayok Jakarta Hadiningrat, ada suku Sunda, ada Betawi, ada juga Banten, ada juga suku Baduy. Jadi yang dimaksud Jawa, dimaksud Jawa itu adalah dalam konteks society, di dalam pengertian Ferdinand Tönnies, yaitu seorang antropolog Jerman, itu disebut itu adalah Patembayan atau Gesellschaft. Jadi di dalam konteks ini, maka ketika saya hina Jawa, pertama, hina siapa? Hina suku orang mana? Sebut kata orang saja di dalam penjelasan saya itu tidak ada. Saya pakai suku. Nah, karena itu suku ini majemuk. Seperti yang tadi dulu pernah diucapkan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung bahwa kitab suci itu fiksi. Fiksi, ya. Ketika penyidik nanya, Bapak melecehkan agama, kitab suci itu fiksi. Nanya balik Rocky Gerung, "Bang, kitab suci mana yang saya lecehkan?" Jadi ketika suku Jawa mana yang saya lecehkan? Siapa yang saya lecehkan? Orang kampung mana yang saya lecehkan? Meskipun misalnya seseorang presiden ini berasal dari kampung ini, tetapi saya tidak pakai kampung ini.